Situasi global yang tidak menentu telah membuat Indonesia mengambil langkah jangka panjang dan penting untuk pertahanan nasional. Selain ketahanan pangan yang sedang dibangun saat ini, ada ketahanan dalam arti militer yang memang sedang kita lakukan di bawah kewenangan Kementerian Pertahanan. Dan tidak main-main, nilai fantastis akuisisi alutsista TNI ini mencapai angka 770 triliun rupiah untuk 3 matra yang akan digunakan hingga 15 tahun ke depan atau lebih, di mana pengadaan akan dilakukan paling lama atau paling terakhir di tahun 2024. Salah satu anggota Komisi 1 DPR RI, Majen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin, rupanya menyoroti anggaran Kementerian Pertahanan sebanyak 131,9 triliun dalam RAPBN 2023. Melansir dari Defense Studies, meski mendapat porsi terbesar, namun TB Hasanuddin menilai anggaran pertahanan ini dalam 3 tahun terakhir tidak pernah naik. Berdasarkan perhitungan tiap tahun, dari 131,9 triliun, anggaran yang dipakai untuk pengadaan alutsista hanya sekitar 11-19 triliun saja. Sisanya dipakai untuk gaji, dana operasional, pemeliharaan, dan lain-lain, kata TB Hasanuddin. Jadi dari keterangan ini kalian paham ya kenapa anggarannya besar tapi beli alutsistanya sedikit banget ya, karena memang alokasi untuk beli alutsista baru cuma 11-19 triliun aja. TB Hasanuddin memiliki perspektif lain dengan mendesak agar rencana besar Kementerian Pertahanan dalam 14 kontrak pengadaan alat utama sistem senjata atau alutsista Tentara Nasional Indonesia seperti pesawat tempur, kapal selam, kapal fregat dan lainnya sebesar 55 miliar US dollar atau sekitar 770 triliun harus dipertimbangkan ulang. Apalagi saat ini negara membutuhkan anggaran sekitar 500 triliun lebih hanya untuk subsidi BBM saja. Masih ada subsidi-subsidi lain padahal seperti subsidi pangan, kesehatan, dan lain-lain. Bila ada rencana pengadaan anggaran secara ijon atau menarik 15 tahun ke depan dan dibelanjakan sebelum tahun 2024, ini juga sangat berisiko, mengingat situasi ekonomi yang sulit diprediksi dan sangat tergantung kepada kebijakan pemerintah yang akan datang. Hasanuddin memberikan solusi agar program minimum essential force tahap terakhir yakni tahap 3 yang sebelumnya dihapus sampai dengan tahun 2024 harus segera diselesaikan. Hal ini lebih realistis dan hanya membutuhkan anggaran sekitar 57 triliun saja. Program pembangunan kekuatan TNI dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya dengan mempertimbangkan atau memperhatikan kemampuan anggaran negara di tahun-tahun yang akan mendatang, kata dia. Namun bagaimana perspektif Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatur uang tentang akuisisi alutsista ini? Ia menjelaskan, anggaran yang diberikan memang khusus kepada Kemenhan dalam jumlah besar ini untuk digunakan sebagai pengadaan alat utama sistem senjata tentara nasional. Ini juga sebagai upaya menanggapi situasi di tengah geopolitik yang saat ini tengah memanas. Artinya, dalam kondisi keuangan negara yang seperti ini, upaya pembiayaan alutsista memang tetap dilakukan. Ini artinya, kita tidak diam-diam saja dan memang harus mengambil langkah menanggapi situasi di kawasan. Kekurangan alutsista baik dari kualitas dan kuantitas harus kita tutupi dengan segera agar tidak ada celah bagi ancaman untuk datang. Kalau pendapat kalian sendiri gimana? Haruskah kita puas dengan MEF Jilid 3 atau tetap dukung pengadaan 770 triliun rupiah? Silahkan komentar kalian di bawah.